Beda-beda ukurannya. Bapak, siang hari ini saya perawat Alfian akan melakukan pemeriksaan 12 saraf krania ya. Nanti dimulai dari hidung ya, berakhir nanti sampai dengan di bagian bulu ya. Jadi nanti dicek sarafnya ya. Bapak kan ini sudah setengah sisiknya, Bapak nggak bisa digerakin ya. Nanti kita mau cek ya. Oke, nanti yang pertama ada saraf olfaktorius ya. Bapak, nanti kita mau tes penciuman Bapak ya. Nanti Bapak coba sambil dipejamkan matanya, kemudian nanti coba hidungnya nanti saya akan tutup salah satu, kemudian nanti bergantian baik kanan maupun kiri. Nanti Bapak akan saya tes ya. Akan ada aroma wangi-wangian. Nanti Bapak tinggal disebutkan ya. Bapak paham? Oke, ya. Bapak boleh dipejamkan matanya. Kemudian nanti kita ambil ya. Pak, saya tutup lubang hidung sebelah kanan terlebih dahulu. Cium Pak. Aroma apa Pak? Kopi. Kopi. Oke. Kopi. Siska, sana lagi ya, sedikit. Rada mirip. Udah. Mau minyak wangi nggak? Pak, dilanjut ya. Aroma apa Pak? Kayu putih. Oke. Kayu putih. Yang sebelahnya ya Pak. Salah. Oke, satu lagi Pak. Ya, kayak putih. Oke, ya. Itu untuk di pemeriksaan olfaktorius ataupun di nervus hidung ya, Hidung. untuk di penciuman ya. Penciuman. Kemudian masuk setelah olfaktorius apa? Optikus. Ya. Bapak boleh dibuka lagi matanya. Bapak kalau sekarang duduk, Bapak bisa? Bisa. Bisa. Yuk, boleh duduk. Ya. Bapak agak munduran sedikit biar lebih enak ya. Pak, nanti selanjutnya mau dilakukan pemeriksaan untuk mata ya. Jadi visus matanya nanti di sini ada tes huruf ya. Nanti Bapak boleh sebutkan ya. Nah, ini nanti jaraknya harus 6 meter. Ya. 6 meter. Jadi harus disesuaikan. Tapi kalau misalkan ada keterbatasan ruangan seperti ini gitu ya, nggak sampai dengan 6 meter, ya mau nggak mau gitu ya, nanti harus tetap dilakukan. Oke, Bapak boleh melihat ke sini, matanya ditutup salah satu. Oke, yang ini huruf apa Pak? Ya, Pak. Oke, ini. N Z Y L Oke, Bapak sekarang angka berapa? 4 4. 2 Oke, tutup mata sebelahnya, buka yang sebelahnya juga. Kelihatan Pak? Apa masih buram? burung. Oke. M N Z Y L V 4 2 1 2. Oke. Jadi nanti selain dengan menggunakan silent chart ya, kita boleh pakai dengan menggunakan jari gitu ya untuk menghitung berapa jarinya. Atau misalkan nggak ada jam ya. Kalau misalkan ada jam pun boleh, Pak coba lihat sekarang jam berapa. Itu pun boleh ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya kita lakukan pemeriksaan nervus ke 3, 4, dan 6 ya. 3 itu apa? Oculomotorius. Oculomotorius, kemudian Trochlearis. kemudian abducens ya. Nanti di pemeriksaannya kita dengan menggunakan pen light ya. Nanti kita mulai untuk mengecek pergerakan Bapak. Bapak boleh menghadap ke sini aja yuk. Biar lebih enak, biar semuanya bisa ngelihat ya. Nah, nanti Bapak fokus ke sini ya. Nanti kalau ini bergerak ke atas, ke bawah, Bapak ikut, tapi cukup matanya saja ya. Kalau misalkan ke kiri, ke kanan ya, itu juga sama, Bapak ikut bergerak, tapi hanya bola matanya saja. Bisa dimengerti Pak? Bisa. Oke, yuk. Oke, ya. Kemudian
dicek, khawatir nanti ada muncul nystagmus ya. Nystagmus itu kayak kadang-kala yang ada yang matanya juling, bukan juling, tapi kayak ada gerakan kan gitu ya. Yang satunya matanya dia fokus ke depan, tapi tiba-tiba satunya kayak bergetar tuh. Paham nggak? Bukan julingnya. Kalau juling kan jadi dia ketemu kan ke tengah-tengah. Nah ini mah jadi ada pergerakan mata yang mendadak. Paham? Tahu sih. Ya, tahu. Coba contohin Mas. Ya susah kalau orang normal. Kalau kita kan juling nanti ke tangan tuh, ya. Kalau nystagmus nanti suruh ngikutin gerakan, tapi nanti seolah-olah matanya itu kadang ada pergerakan mendadak. Salah satu ya? Kayak bergetar tuh. Salah satu ya. Iya, ya tergantung apakah salah satu atau kedua. Ya, tuh. Kemudian dilanjutkan dengan pergerakan bola, refleks. Tadi pergerakan bola mata sudah ya. Kemudian tes lapang pandang ya. Bapak nanti fokus ke depan. Nanti sini akan saya gerakkan ke samping ya. Kalau misalkan sudah tidak terlihat, Bapak sampaikan ya. Kelihatan Pak? Kelihatan? 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 Masih lihat? Tekan guri gitu. Katun Udah? Kelihatan? Enggak. Oke. Sejajar dengan telinga. Ya. Nanti kalau siswa masuk di belakang. Iya sis. Matanya muter. Enggak sampai pulang. Oke, itu ya. Kemudian nanti kita cek daripada pupilnya, ya. Nah, boleh seperti ini. Nah, kita lihat ya, ketika nanti salah satu sisi diberikan refleks cahaya, nah dia akan miosis. Di sini pun nanti dia akan ikut. Coba aja lihat, boleh mendekat. Kelihatan? Kelihatan. Ya, Pak. Lagi. Iya. Ya, apakah nanti refleks matanya dia miosis atau tidak? Nah, begitu juga nanti sebaliknya. Serap ya. Ya, itu untuk 3 nervus. Nervus. Tadi nervus, Oculomotorius, ocleus. Oke, lanjut ke nervus kelima ya. Nervus kelima itu trigeminus ya. Apa trigeminus itu? Dicek terkait dengan rangsang nyeri Bapak. Nanti saya akan goreskan benda gitu ya. Nanti ada benda yang tajam, benda yang tumpul ya, ataupun halus bentuknya. Nanti Bapak tinggal disebutkan, kalau digoreskan terasanya halus bilang halus, tapi kalau misalkan agak tajam dibilangnya tajam ya. Oke. Nah, nanti kita bisa gunakan ini ya. Ya, untuk memberikan sensasi rangsang nyerinya dan kemudian dengan menggunakan kapas. Bapak boleh pejamkan matanya. Nah, untuk di nervus kelima ya, trigeminus itu nanti berikan yang pertama adalah pada dahi, kemudian dagu dan juga pada pipi. Pipi. Ya. Merasa apa, Pak? Halus. Tajam. Halus. Halus. Tajam. Halus. Halus. Tajam. 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 Halus. Halus. Itu untuk mengecek di nervus trigeminus ya. Oke, trigeminus selesai. Kita lanjut ke nervus facialis ya. Bapak ya. Nanti kita coba cek di bagian wajah ya. Nanti Bapak tinggal mengikuti instruksi yang saya sampaikan ya. Kalau diminta untuk senyum-senyum, diminta untuk mengkerutkan, diminta untuk menggembungkan pipi, atau mencucu juga mencucu. Tahu mencucu Pak? Manyun. Langsung. Ya? Kalau boleh senyum, ya, dicek apakah nanti senyumnya atau enggak ya. Biasanya orang dengan gangguan ataupun masalah stroke ya, yang sebelah sini bisa senyum. Nih coba kasih contoh. Ya kayak tadi. Tapi sebelahnya itu senyum, sebelahnya itu enggak ini ya diem gitu. Karena apa? Nervusnya yang dia bermasalah ya.
Oke, coba kerutkan dahinya. Lagi. Mengerutkan dahi. Atau angkat alisnya. Angkat alisnya. Kadang-kadang ya, ada seseorang itu yang dia nggak bisa ngangkat dahi, ya. Jadi ketika diminta angkat dahi itu malah mengerut, ya. Jadi nggak masalah. Jadi kita boleh dengan instruksi ini. Iya. Kan ini jimaku. Dia nggak ngangkat dahi, ngangkat ini. Ya, oke, ya. Gak masalah, yang penting nanti ada terjadi pergerakan pada daerah dahi, ya. Bapak coba gembungkan pipinya. Dua-duanya. Oke, lagi. Nanti pada orang-orang dengan gangguan di nervus facialis ya, kadang-kala yang ininya sebelahnya tuh bisa ngembung, ya. Nah, satunya enggak, gitu ya. Jadi dan mulutnya pun kadang dia nggak bisa nutup, jadi agak sedikit membuka. Maka dari itu lagi kan digembungin. Nah, nanti pada saat kita dorong ini, kalau dia bisa menahan, berarti kan nervus facialisnya masih oke, gitu ya. Tetapi kalau nervus facialisnya yang satu bisa gembung, satunya enggak, gitu. Begitu nanti kita dorong, ya, udara yang ada di mulut itu nanti dia akan keluar. Ya istilahnya kayak bocor, gitu ya. Nanti dia akan keluar. Pak, sekarang coba mencucu. Ya, minta pasien untuk mencucu ataupun manyun, gitu ya. Mencucu itu apa? Saya kayak kemarin ya. Kebetulan kemarin Zoom dengan mahasiswa yang nurse, gitu ya. Pasiennya tuh nggak ngerti, Pak coba mencucu, aduh mencucu lain apa ya? Pak coba manyun ya, manyunnya baru ngerti. Jadi istilahnya kita harus memahamkan istilah yang kadang pasien nggak ngerti, ya. Kalau misalkan pasiennya nggak ngerti mencucu, Pak coba manyun, nah baru ya bisa, ya. Oke, itu di nervus ke-7, ya. Kemudian kita masuk ke nervus ke-8, ya. Di nervus ke-8 ada vestibulocochlearis, ya. Di vestibulocochlearis kita lakukan pemeriksaan tes pendengaran, ya. Nah, untuk tes pendengaran ini nanti ada 3 tes. Yang pertama ada tes Rhine, kemudian tes Weber, dan juga ada tes Schwager. Atau boleh Weber dulu, Rhine maupun Schwager, ya. Caranya yang mau apa dulu? Weber dulu atau Rhine? Weber. Ya. Bapak, nanti ini saya akan tempelkan alat di bagian dahi, ya, sekitar daerahnya atau di bagian frontalis, ya. Kemudian nanti Bapak rasakan getarannya, ya. Dirasakan bagian sisi sebelah kanan kiri sama tidak, ya. Nanti kalau sudah tidak terdengar, Bapak tinggal angkat tangan. Ini kerasa Pak? Kerasa? Oke, rasakan kanan kiri sama tidak? Hilang. Hah? Masih terasa? Kalau tidak sudah angkat tangan. Oke. Nah, jadi nanti dicek ya. Ketika nanti ada salah satu sisi yang dia suaranya lebih besar, ya, ataupun kalau yang lebih besar berarti namanya ada pasien mengalami gangguan persepsi, ya. Tapi ketika nanti salah satu ada yang lebih besar ataupun lebih kecil, berarti pasien mengalami tuli konduksi, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya tes Rhine, ya. Tes Rhine itu nanti kita garpu talanya kita letakkan pada bagian mastoid bone, ya, ataupun tulang mastoid. Kemudian nanti kalau sudah tidak terasa kita pindah pada area depan telinga, ya. Kemudian didengarkan, dirasakan, ya. Yang normal itu antara di mastoid bone dengan yang di udara itu lebih panjang yang di udara, ya. Ketika nanti yang di udara sama yang lebih pendek, ya, maka itu pasien mengalami tuli konduksi, ya. Bapak bisa dipahami. Nanti saya letakkan di bagian belakang telinga, kemudian saya pindah ke depan telinga. Nanti kalau sudah tidak terdengar, Bapak tinggal angkat tangan, ya. Kalau sudah tidak terdengar, angkat tangan, oke. Panjangan mana? Panjangannya di Udara. Iya Kak. Di depan. Iya di depan. Ya. Nah itu untuk tes Rhine, ya. Selanjutnya nanti kita ada tes Weber,
swaba, ya. Tes swaba itu adalah membandingkan antara pasien dengan perawat. Tapi tentunya pada saat nanti kita mau tes swaba, perawat harus dites dulu. Jangan sampai nanti kita pasiennya masih terdengar, perawatnya udah enggak. Kita malah nyalain apalagi pasiennya tuli gitu kan. Padahal perawatnya gitu. Jadi harus dipastikan dulu perawat tidak mengalami tuli konstruksi. Bapak, nanti saya akan suaranya ya akan disimpan di depan telinga. Kalau misalkan itu nanti saya akan gantian ya, Bapak, kemudian saya dan seterusnya. Ya, oke. Masih kedengar Pak? Oke, masih. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti dicek membandingkan antara pasien dengan perawat. Ya, itu tes nervus ke-8 ya. Ada nervus vestibulocochlearis. Ya. Oke. Kemudian lanjut ke nervus glossopharyngeus. Ya, nervus 9 dan 10. Jadi satu kesatuan ya. Glossopharyngeus dan vagus ya. Itu adalah tes untuk di bagian leher ya, untuk mengecek yang pertama nanti adalah refleks menelannya ya, kemudian dicek juga apakah nanti pasien mampu menelan atau tidak. Dan biasanya ini dilakukan ketika memang ada pasien dengan gangguan menelan, maka pasien nanti tidak bisa diberikan makanan per oral ya. Kenapa? Kalau misalkan diberikan makanan per oral, dia khawatir nanti terjadi aspirasi ya, atau nanti akan tersedak ya. Maka nanti ada implementasi pemberian ND ya. Oke, Bapak ya, nanti saya akan coba tes ya di bagian leher, nanti saya akan tempelkan. Atau sebetulnya nanti selain untuk mengecek ya dengan meraba seperti ini, bisa juga pasien diminta untuk minum air ya. Jadi nanti kita siapkan air, pasien minta untuk minum ya. Tapi itu untuk opsi yang kedua. Khawatir nanti diminta minum malah tersedak kan ya. Jadi yang pertama nanti kita rasakan dulu. Bapak coba telan Pak, nelan ludah lagi. Atau ya kita boleh nanti dari sini, dari belakang, bisa boleh ke sana dulu duduknya, atau boleh diputar dulu biar teman-temannya paham. Nah, nanti kita boleh dari belakang seperti ini ya. Kemudian nanti minta pasien untuk menelan. Coba pasien ludah lagi, telan ludah. Oke. Nah, ketika orang-orang dengan gangguan refleks menelan, ininya tuh nggak bisa ya. Jadi minta pasien untuk menelan. Oke, balik lagi bis. Kemudian ya, selain itu kita minta juga pasien untuk mengatupkan rahangnya. Bapak coba gigit gigi ya. Lagi. Oke. Pada saat nanti minta pasien untuk menggigit gigi, di sini tuh ada Meisesternya ya. Jadi nanti akan terasa. Oke, lagi Pak. Nah, jadi selain Meisester yang di sini di bagian rahang, di bagian ini juga dia nanti akan terasa ya di bagian sini, di pelipis ya, itu nanti akan terasa lagi Pak. Oke. Gitu ya, nanti minta pasien untuk mengatupkan rahang dan di sini. Kemudian selanjutnya ya, Bapak coba tadi Pak digembungkan lagi. Oke. Muncrat tadi Ya, kita sih. jadi nanti muncul udara. Ya, tapi kalau di SOP nggak ada. Di SOP hanya untuk di refleks menelan aja ya. Jadi sebenarnya selain hanya refleks menelan, nanti juga tadi ya yang di sini di rahang itu nanti perlu dicek ya. Oke, lanjut ke nervus ke-11 ya. Di nervus ke-11 itu ada aksesorius ya. Di aksesorius nanti kita cek yang pertama adalah untuk mengecek di sini di bagian musculus trapezius di sini dan di sini di leher
ada musculus splenocephalomastoideus. Angel banget. Ya, Bacakannya gak enak. oke. Nanti bagaimana caranya? Ya, kita boleh dari belakang, lebih enak dari belakang, bis. Ya, nah seperti ini saja, ada di sana. Nah, nanti kita seperti ini, ya, Bapak. Nanti saya akan coba tahan bagian bahunya, nanti Bapak coba diangkat, ya, ya Pak. Angkat Pak bahunya, bukan bahu, bahu, angkat bahu, ya. Yuk, angkat bahunya Pak. Oke, turunin lagi, angkat bahu lagi Pak. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan stroke, apalagi biasanya yang mengalami hemiparese ataupun hemiplegia, itu pasti salah satu sisi yang mengalami gangguan, ya, ketika bagian kanan maka bagian kiri yang kena. Yang ini mengangkat kanan, yang kirinya enggak, atau sebaliknya yang kirinya angkat kanannya enggak, ya. Tuh. Kemudian minta pasien Bang, ada di sana dulu, oke, ya. Nah nanti, ya, Pak, saya akan coba tahan, Bapak nanti ditengokkan, ya, lawan tangan saya. Ya, lagi dorong Pak, yuk tangannya didorong yang kuat, yuk dorong kuat. Nah, ketika nanti dorong lagi, nah ketika nanti dia mendorong, di sini ada musculus splenocephalomastoideus. Nih, lagi Pak dorong, oke? Tuh, ini nanti dia akan kencang. Ya, ketika nanti dia si pasien, ya, pada saat mendorong ataupun mengalami hemiparese, di sini juga akan mengalami gangguan di musculus splenocephalomastoideus. Ya, begitu juga nanti yang sebelahnya, ya. Ya Pak, sekarang ada sebaliknya, oke? Terus, ya, nanti akan terasa juga di sini di bagian muskulusnya, ya. Oke, itu di nervus ke-11, ya, di nervus accessoris. Kemudian selanjutnya masuk ke nervus hipoglossus, ya. Di bagian hipoglossus Bapak boleh gini lagi. Oke, di bagian hipoglossus nanti minta pasien untuk oh iya, mohon maaf. Kalau di SOP sebetulnya nggak ada, ya. Tapi tadi di nervus ke 9 dan 10 yang selain apa namanya? Leher itu nanti minta pasien untuk membuka mulutnya, ya. Coba Pak buka mulut, ya. Kemudian nanti kita julurkan lidahnya, kemudian bilang ya. Nah, kita nanti bisa sambil mengecek di bagian uvulanya. Yuk, nah, bagian uvula, ya, dari pita suara pada pasien-pasien yang dengan gangguan ini apa namanya, saraf itu nanti tidak bergetar dan nanti yang menyebabkan orang stroke kadang suka pelok tuh, ya. Nah itu pengaruhnya di situ, ya. Itu yang kelewat tadi di nervus ke 9 dan 10, ya. Oke. Kemudian lanjut, ya, di bagian nervus ke-12, ya, di bagian hipoglossus. Kemudian nanti minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Oke, buka Pak. Coba digerakkan kanan kiri ke atas bawah. Nah, tuh. Kemudian nanti kalau di SOP nggak ada juga. Harusnya nanti dicek tes perasa, indera perasa, ya. Bagian yang manis sebelah mana? Di Dalam. ujung depan. Ujung depan. Ya. Kalau asin? Hasil samping. Samping, kanan kiri, ya. Ya. Kemudian yang tengah? Oke. Asam, kemudian pahit di Pahit bagian ujung, ya. belakang. Nah, nanti selain itu harusnya nanti kita siapkan juga 4 rasa tadi. Manis, berarti kita boleh dipakaikan gula, ya. Kemudian ya lebih baik sih gulanya jangan gula yang butir, ya. Nanti pakainya yang manis pakainya gula tapi gulanya yang sudah cair, gitu ya. Cair. Kemudian nanti asin pakai garam, air yang sudah dicampur garam. Kemudian asam pakai jeruk, gitu ya, airnya. Kemudian pahit boleh pakai kopi, gitu ya, untuk memberikan rasa pahit, ya. Kemudian ya tadi sudah di lidah, ya, yang terakhir. Kemudian baru nanti kita lakukan evaluasi dan dokumentasi. Bapak pemeriksaannya sudah selesai, Bapak boleh sambil tiduran kembali, ya. Kemudian baru yang terakhir kita lakukan terminasi dan dokumentasi. Ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa mudah. Oke.
Namanya yang susah. Nah itu, jadi Anda harus hafal 12 sarafnya. Jadi mulai dari olfaktorius, oculomotorius, trachealis, kemudian trigeminus, kemudian ada 6 itu bukan, facialis 7. Abdusen, ya abdusen, facialis, vestibulocochlearis, kemudian glossopharyngeus dan vagus, kemudian accessorius dan Hipoglossus. Accessorius ya. Untuk mengecek di sini ada tulang, ada musculus, bukan tulang, musculus, splenocerebellomastoideus dan musculus trapezius. Ada di situ di SOP-nya. Kalau usah ditulis. Dibaca. Coba bagian M tuh musculus, trapezius dan musculus. Nih, splenocerebellomastoideus. Iya, berarti belum baca. Yuk, mau siapa dulu? Silakan.